Pemirsa Kupas TV, dilaporkan dari Bandar Lampung, 7 orang pria terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap 5 ABG berhasil diringkus polisi di Hotel Royal Guest House yang berlokasi di Jalan Patimura, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Kamis 11 Agustus 2022. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pada Rabu 10 Agustus 2022, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang di bawah umur di sebuah guest house di Bandar Lampung. Denis mengatakan, sesampainya di lokasi, pihaknya langsung memeriksa beberapa kamar di guest house tersebut dan menemukan 7 orang pria dan 5 orang perempuan yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian semuanya langsung diamankan dan dimintai keterangan. 5 ABG itu berinisial SP 15 tahun, TAP 14 tahun, SL 15 tahun, LS 21 tahun dan DK 15. Mereka semua warga Bandar Lampung, saat ini sedang dalam perlindungan unit PPA Polresta Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari 7 pria terduga pelaku yang diamankan, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka berinisial DS 16 tahun, DO 18 tahun, sementara 5 terduga pelaku lainnya masih dilakukan penyidikan oleh unit PPA Polresta Bandar Lampung diantaranya FK 19 tahun, IM 19 tahun, FE 18 tahun, OR 26 tahun dan MS 20 tahun. Denis menjelaskan para korban dijajakan ke pria hidung belang seharga Rp300.000 melalui aplikasi micet dan sosmed lainnya. Kanit PPA Polresta Bandar Lampung, Ibtu Gustomi Dedi mengatakan timnya berhasil mengamankan 7 orang terduga pelaku di Red Doors Royal Guest House pada Kamis 11 Agustus sekitar pukul 00.30. Sementara itu, pihak guest house tempat pembekukan pelaku enggan berkomentar. Jadi tepatnya ini kesigapan dari unit PPA dengan kejadian kemarin malam ada informasi di salah satu hotel yang saat ini kita lagi dalami bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Nah, saat dapat informasi itu, Kanit PPA melakukan penyelidikan. Setelah begitu melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa ruangan tersebut atau kamar tersebut, ditemukanlah beberapa pria sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Yang dimana notabene-nya laki-laki ini masih juga berada di batas umur anak sekitar 18. Setelah begitu 5 orang kita amankan, yang perempuan kita amankan, kita selamatkan. Anak tersebut 1 berumur dewasa, 4 orangnya anak-anak, dan 1 saat ini kita rawat di rumah sakit karena mengalami suatu penyakit yang ada di dalam di tempat sensitif dari wanita tersebut, anak-anak tersebut. Yang anak-anak atau yang dewasa? Yang anak-anak. Sekarang anak-anak itu dirawat dan dijaga oleh anaknya di rumah sakit. Nah, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terkait peran-peran dari masing-masing yang kita amankan. Jadi ini adalah tindak perdagangan orang, anak di bawah umur, yang dimana itu pola sementara niatnya mereka memang melakukan pola perdagangan terhadap anak-anak kecil sini. Sekarang kita melakukan penyidikan, pemeriksaan secara intensif oleh unit PPA. Nanti apa hasilnya dan perannya akan kita sampaikan kembali. Untuk 7 orang itu Pak, pemuda tadi, apakah pegawai penginapan itu? Mereka freelance, bukan masalah pegawai di sana. Mereka ini adalah temenan semua, mereka masing-masing punya peran, yang dimana sebagai peran utamanya, dimana turut membantunya. Nanti sesuai hasil penyidikan akan kita jelaskan peran-perannya. Saat ini kami masih melakukan intensif dari kemarin, sampai pengamanan, sekarang masih dilakukan penyidikan, dan ini masih serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh PPA. Korban warga Bandar Lampung atau dari luar provinsi itu Bang? Bandar Lampung. Semuanya, pelaku juga Bandar Lampung. Bandar Lampung. Jadi dari informasi dan pemeriksaan tadi, untuk 1 anak korban itu memang sudah lama, tapi 4-nya ini baru kemarin. Pelajar rata-rata korban? Masih ada yang pelajar, yang 1 sudah janda. Untuk pemesannya sendiri itu Bang rata-rata dari Bandar Lampung atau dari ada yang dari luar provinsi? Ya, mereka menggunakan aplikasi. Ya, mungkin kalau micet kalian tahu, mungkin dia hanya regional ya. Regional.
Itu ada indikasi diperkosa dulu atau enggak nan di dalam itunya? Di hotelnya itu. Apa dipacari dulu? Apa dipacari dulu atau seperti apa dan? Kemauan dari anak. Dan ini kan di lokasi penangkapan informasinya mereka sudah 25 hari menginap di sana. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi dari 4 orang, 5 orang wanita itu yang kita amankan, 1 orang yang sakit itu memang dia sudah beberapa hari di sana. Dan yang 4 orang ini baru 2 hari sampai 3 hari itu akan dari hasil pemeriksaan. Jadi memang mereka polanya ya tinggal di sana, makan, menjual diri di fasilitas oleh laki-laki tersebut, bebas mereka menjual, masuk lagi. Iming-iming yang ditawarkan Iya. apa sih kan? Tidak ada iming, itu penawaran, dia menawarkan ada pembelinya. Ada pembeli hasil ya? Iya. Dan PKP kan di PKP. Apakah itu warga PKP atau bukan? Ada beberapa korban, ada beberapa yang memang tidak di lingkungan tapi di wilayah Kota Bandar Lampung. Bukan KTP-nya mesti di TKP. Ya, karena ada beberapa, ada 4, ada yang dari sana, ada yang dari luar sana. Dan di sini kan dalam sehari katanya ada yang melayani sampai 10 pelanggan dan berapa? Itu masih kami sidiki karena ini anak-anak, otomatis saya harus melakukan pola-pola penyidikan layak anak sebagai saksi ya. Jadi saya nanti motifnya akan kita sampaikan setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan oleh PPA. Ada rencana trauma healing nggak itu bang? Itu pasti ada. Saya akan bekerja sama dengan TP2A karena jangan sampai generasi kita rusak dengan sistem-sistem yang ada. Kita harus care, kita harus peduli dengan penegakan hukum ini hanya sebatas wajah sedikit dari anak-anak kita yang perlu kita selamatkan. Tarifnya berapa sih kan? Itu masih variasi, masih ratusan tapi variasi. Kisarannya dari berapa? Transaksi saya baca tadi ya 300-an. 300. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan. Nantikan informasi update lainnya hanya di Kupas TV Lampung. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share.